Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juana Lenggan dengan NIM 2214040009 dari kelas Tadris Matematika A, PP 22. Di sini saya akan membacakan dan juga menjelaskan hadis ke-9 mengenai bagaimana berakhlak kepada orang tua. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas hadis tarbawi yang diampuh oleh Bapak Zulheldi. Hadis ke-9 mengenai bagaimana berakhlak kepada orang tua. Hadisnya berbunyi, Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Selanjutnya, saya akan mengartikan arti perkata mengenai hadis ke-9 yang membahas tentang bagaimana cara kita berakhlak kepada kedua orang tua. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ja'a, datang, rajulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man ahakku, man siapakah, ahakku yang lebih berhak, an-nasi manusia. Jadi siapakah manusia lebih berhak, bihusni dengan baiknya, sahabati pergaulanku atau persahabatanku. Jadi maksudnya di sini Rasulullah mengatakan siapakah manusia yang lebih berhak dengan baiknya yang dijadikan oleh pergaulanku atau persahabatanku. Qala, dia berkata, Rasul berkata, summa, kemudian, man, siapakah itu, setelah itu siapa. Qala, dia menjawab, summa, kemudian, ummuka, ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summa, kemudian, man qala, siapa. Nabi berkata dan menjawab, summa, kemudian, ummuka, ibuku. Qala, dia bertanya lagi,
summa kemudian man siapa? Qala Nabi menjawab summa kemudian ummuka ibuku. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Selanjutnya penjelasan hadis yang sudah dibacakan tadi, yaitu ada dua pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya bahwa orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tuanya lah yang paling berhak dia bergaul sebaik-baiknya. Dia berakhlak dengan tinggi, berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan yang ada adalah pendapat pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini Allah SAW membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mesti lebih mendahului ibunya, kemudian baru bapaknya. Itulah makanya dalam hadis ini disebutkan ibu disebutkan 3 kali, kemudian baru bapak. Pemahaman seperti ini sangatlah umum kita temukan, kita dapatkan, kita dengarkan pada kaum muslimin, di mana seorang ibu disebutkan dengan bahkan derajatnya itu 3 kali lebih tinggi daripada bapaknya. Kemudian pendapat kedua, hadis ini tidaklah menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan, mendahulukan orang tuanya, yaitu ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari anak, sama-sama berjasa kepada dirinya. Cuma saja jasanya itu berbeda satu sama lain. Yang tidak bisa dibandingkan, yang tidak bisa dikatakan, yang salah satu lebih berjasa, lebih hebat dari yang lain, sehingga dia harus didahulukan dari yang lainnya. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada bapak atau ibu, karena selalu disebutkan kedua-duanya sekaligus, tidak dengan salah satunya, maupun ibu atau bapak. Misalnya dalam surat Luqman seringkali dijadikan landasan untuk membenarkan pendapat yang pertama. Pendapat kedua juga melihat ini secara lebih kritis. Di dalam ayat itu disebutkan, kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di situ ibunya ataupun bapaknya, tapi keduanya. Kemudian setelah ayat itu disebutkan, ibu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan menyusukanmu selama 2 tahun. Orang yang berpendapat di kelompok pertama menjadikan sebutan sebagai dasar untuk membenarkan apa disebut dalam hadis ini, menyebutkan ibu 3 kali lebih tinggi derajatnya dari baru bapak, yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya dari bapak karena disebut khusus pada Quran surat Luqman ayat 14. Ibu memiliki jasa khusus, yaitu mengandung, melahirkan,
dan menyusui, dan juga seterusnya. Sementara pendapat kedua, orang tua sederajat terdapat dalam ayat yang berbunyi Anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ayat ini menyebutkan, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Kesimpulan utama dari hadis ini, seorang anak itu lebih mengutamakan akhlak baiknya kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, kaitannya dengan materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di sini dia harus memberikan dan juga memperlihatkan akhlak terbaiknya kepada orang tuanya. Yang kedua, metode pengajaran, di mana dalam hadis ini dicontohkan dengan metode tanya jawab, di mana di sini adanya dialog seorang murid dan guru. Yang sebagai contohnya tadi, Nabi Abu Hurairah bertanya, siapa yang lebih baik kepada muridnya, dicontohkan di sini sebagai bertanya kepada Nabi, siapakah yang lebih berhak kita dengan baik kita pergauli atau persahabatan kita dengan kedua orang tua kita. Lalu Nabi menjawab, yaitu yang pertama ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Yang kedua ibumu. Dan bertanya lagi, siapa selanjutnya wahai Rasulullah? Yang ketiga juga ibumu. Dan lalu bertanya lagi, siapa? Yang terakhir baru bapakmu. Jadi di sini ada proses tanya jawab antara seorang guru dengan muridnya. Sekian penjelasan hadis yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.